Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di hari Kamis 4 Agustus 2022. Untuk bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan, menerima apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita lewat renungan yang berjudul Sikap Hati Mempengaruhi Tindakan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21-28. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 27. Demikian bunyinya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara-saudaraku, pengalaman dari banyak orang telah membuktikan betapa pentingnya mengembangkan sikap mental positif terhadap segala hal. Norman Vincent Peale, seorang yang mengajarkan pola berpikir positif, mengatakan, "Berpikirlah positif, berbuatlah positif, bayangkanlah yang positif, maka hasil yang gemilang akan menjadi milik Anda." Bersikap positif berhubungan erat dengan hasil positif yang akan kita peroleh. Amsal 23 ayat 7a berbunyi, "Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia." Apa yang kita pikirkan atau bayangkan tentang diri kita atau tentang sesuatu, seperti itulah ia akan jadi. Ini sangat mudah dimengerti, karena di saat kita berpikir atau mengambil suatu sikap, apakah itu sikap positif atau negatif, maka sikap itulah yang akan mempengaruhi tindakan kita. Perempuan Kanaan atau yang oleh Markus disebut sebagai perempuan Sirofenisia dalam Markus pasal 7 ayat 26 memiliki sikap yang patut kita teladani. Kita simak baik-baik kisah tentang perempuan ini, bagaimana ia seolah dilecehkan atau dihina oleh Yesus dengan kata-kata yang begitu tajam. Tetapi perempuan itu tidak merasa terluka atau pergi meninggalkan Yesus, lalu mencari sumber pertolongan lain yang bisa berlaku lebih sopan terhadapnya. Pertama, perempuan itu datang dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tetapi Matius 15 ayat 23 berkata, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kedua, dalam ayat 24, Yesus kemudian menjawab bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya bahwa perempuan itu tidak termasuk di dalamnya. Ketiga, tanpa menghiraukan kata-kata Yesus, perempuan itu datang dan menyembah Yesus sambil terus meminta pertolongannya. Menanggapi sikap perempuan itu, Yesus menjawab bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 15 ayat 26. Saudara-saudara, bukankah kata-kata Yesus begitu tajam menusuk hati? Tetapi perempuan itu menyikapinya dengan positif dan ia tidak tersinggung ataupun marah. Seandainya perempuan itu menanggapi perlakuan Yesus secara negatif, lalu marah dan pergi meninggalkannya, tentu anaknya tidak akan pernah menerima kesembuhan dari Yesus. Menyikapi secara positif situasi yang ia hadapi, membuat perempuan itu menerima hasil yang gemilang. Yesus pun memperhitungkan sikap positif perempuan itu sebagai iman yang besar, sehingga terjadilah kepadanya seperti yang ia kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman berbicara tentang sikap positif manusia terhadap Tuhan. Bagaimana kita terus mempercayai Dia, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan.
Sikap seperti inilah yang akan menggerakkan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Memang ada saat-saat tertentu di dalam hidup ini di mana Tuhan seolah-olah tidak peduli. Bahkan orang-orang yang seharusnya mempedulikan kita pun seakan-akan mengabaikan kita, tidak mau tahu akan keadaan kita. Tetapi orang yang bersikap positif tidak akan berprasangka buruk dan kecewa, baik terhadap manusia, orang-orang yang di sekitarnya, terutama tidak berprasangka buruk dan kecewa terhadap Tuhan. Bahkan mereka akan terus percaya dan berharap, terus mohon belas kasihan Tuhan, merendahkan diri, minta pertolongan Tuhan. Maka disitulah hati Tuhan tergerak oleh karena sikap hati yang positif membuat orang-orang seperti itu bersikap positif juga lewat gaya hidupnya. Mari saudara-saudara kita koreksi hidup kita masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah sempurna, yang sudah tidak ada salah dalam segala hal. Kadang-kadang kita kecewa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bertanya-tanya kenapa doaku tidak dijawab. Aku sudah beriman, percaya, berharap. Terus, tetapi tidak ada jawaban. Kadang-kadang kita bersikap seperti itu. Itulah kenapa Tuhan berbicara kepada kita pagi ini. Dia ingin supaya kita merasakan mujizat kuasa-Nya dalam hidup ini. Tetapi seringkali kitalah yang menghambat kuasa Tuhan bekerja. Karena kita gampang sekali kecewa, gampang sakit hati, gampang merasa minder dan rendah diri. Seharusnya kita memiliki sikap rendah hati, bukan rendah diri. Diri kita, hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tetapi seringkali kesombongan kita, aku kita itu yang muncul. Sehingga kita tidak bisa rendah hati, tidak bisa bersikap positif walaupun menghadapi sikap orang-orang lain yang negatif. Dan juga kita beranggapan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan tidak peduli kepada kita. Tetaplah berharap seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap. Apa yang menjadi alasan untuk dia berharap? Hanya satu, dia percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan digenapi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar dan menerima dan merenungkan apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami mengakui seringkali kami diperhadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Sehingga kami putus asa, sehingga kami berpikiran dan bersikap negatif. Tetapi kalau pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami lewat renungan ini, kami mau berubah. Kami mau dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Roh Kudus, menjadi orang-orang yang memiliki sikap positif, memiliki pikiran yang positif, sehingga tangan Tuhan bergerak untuk menolong kami dan memberikan kepada kami mujizat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau mengasihi kami sebegitu rupa, begitu dalamnya, terlalu besar kasih-Mu. Dan kami ingin tetap tinggal di dalam kasih-Mu dan mempercayai Engkau bahwa Engkau tidak pernah mengurangi rasa cinta-Mu terhadap kami, sehingga menyebabkan kami tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sungguh kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan tidak mengabaikan kami. Kuatkan kami kalau kami harus bersikap positif walaupun dalam keadaan yang negatif. Kami percaya kuasa Allah bekerja dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sikap positif memungkinkan kita menerima apa yang kita harapkan. Selamat beraktivitas saudara. Mari sekarang kita perhatikan sikap hati kita. Jangan sampai sikap hati kita negatif, karena itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tetap miliki sikap yang positif, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengabaikan permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.